Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mojo, balik lagi bersama gue Ilham Pradipta di program Footnote. Dan kali ini gue lagi ada di Perpustakaan Yayasan Nurul Hidayah. Iya, betul. Dan di samping saya udah ada Ibu Yunita selaku Kepala Sekolah SD Iya. Yayasan Nurul Hidayah. Gimana Bu, kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, walaupun agak hektik banget ya. Iya benar. Tapi PPDB. kan harus tetap sehat. Yang penting sehat dulu. Iya. Nah Bu Yunita ini kan SD ya Bu ya, Kepala Sekolah SD. Sebenarnya saya pengen ngobrolin itu terkait yang lagi viral di sosial media nih, ada anak SD dibully Bu sampai depresi kalau nggak salah. Itu menurut Ibu tuh gimana tuh, kok bisa terjadi hal seperti itu Bu? Selaku Ibu Kepala Sekolah nih SD nih Bu. Sebetulnya terkait bullying, apalagi tentang kata-kata itu kayaknya PR di semua sekolah. Dan kalau kita bandingkan dengan angkatan 2 tahun sebelumnya, masalah terkait bullying kata-kata itu kayaknya nggak terlalu se-ekstrem sekarang gitu. Kalau sekarang anak-anak tuh kosakata yang didapat justru kebanyakan yang negatif. Karena ya balik lagi ya, sekolah itu hanya beberapa jam bareng anak-anak, sisanya itu di rumah. Tapi kebanyakan juga kayak Nurul Hidayah kan masuknya sekolah swasta yang kebanyakan orang tuanya bekerja. Jadi pantauan dia main game atau dia nonton YouTube dan segala macam itu tidak terpantau. Jadi mereka tuh banyak dapat kosakata yang nggak baik ya dari lingkungan atau dari yang mereka tonton gitu. Dan itu jadi PR banget sebenarnya bagi saya kepala sekolah. Hampir di setiap rapat itu ngasih tahu guru-guru, ini PR kita adalah bagaimana anak-anak menjaga ucapan. Menjaga ucapannya aja udah PR banget. Iya, dan betul. Ditambah lagi kadang tuh mereka tidak ada kontrol terkait saya ngucapin ini akan menyakiti nggak sih gitu. Filter atau logika berpikirnya juga anak SD belum sampai ke sana kali ya Bu ya. Contohnya kayak di game kan itu biasa ya. Bot gitu. Padahal itu kan bahasa game ya. Ya itu mabar biasanya kayak gitu. Kalau gurunya dia nggak yang update kalau itu kata-kata di game ya mungkin dia nyantai aja udah ngatain biasa gitu. Tapi kalau yang tahu kan nggak bagus gitu. Itu ada yang saya sebagai kepala sekolah mesti juga harus kasih tahu ke guru-guru. Kita perlu tahu nih kata-kata yang sedang in saat ini gitu. Karena ujung-ujungnya ya kayak gitu. Terjadinya bullying ya tadi kosakata anak yang menurut saya itu kosakata anak sekarang sudah hebat banget, maksudnya mereka dapat bisa dari mana aja. Iya, lebih banyak daripada zaman kita mungkin ya, zaman saya. Kalau untuk mencontohkan ya kita pastinya karena di dunia pendidikan kita mencontohkannya hal-hal yang baik gitu. Cuma kadang ya mereka dapatnya itu. Jadi seringnya itu kita PR lagi, udah dibenerin nih hari ini. Dia pulang besoknya dapat lagi gitu. Terus kadang juga sekarang itu kan berita luas banget ya. Kalau dulu kan kita tahu berita kejadian apa tuh agak lama prosesnya. Kalau sekarang cepet banget. Itu biasanya mereka juga tahu tuh hal itu. Positifnya, nggak boleh loh ngomong kayak gini menyakiti. Tapi negatifnya kadang mereka jadi, ada kok yang ngelakuin kayak gini, aku mah masih mending gitu. Itu yang PR banget. Memang. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, baik dari Yayasan Nurul Hidayah dan juga mungkin sekolah-sekolah lain gitu ya. Itu cukup banyak berarti ya Bu ya. Karena kan apalagi untuk sekolah yang pulang pergi ya, bukan asrama gitu kan ya. Artinya kan para murid ini dia akses ke dunia digital tuh sangat mudah, bisa kapan aja. Berarti kan peran guru, peran orang tua, dan juga mungkin apalagi dari SD kan, ini kan harus ditanamkan sedini mungkin dan juga menggunakan komunikasi yang mereka pahami gitu ya. Kalau misalnya kalau menggunakan gadget boleh, tapi ada batasannya gitu atau apalagi diawasin gitu. Tapi ini juga tidak menutup bahwa setiap sekolah ada, tapi tetap menjadi PR bersama untuk selalu melakukan hal-hal preventif dan juga mitigasi. Nah, kalau di Nurul Hidayah sendiri, total siswa SD ada berapa banyak, Bu? Yang tahun ini 500. 1 sampai kelas 6 berarti kan? 586. 586. Tahun depan udah menyentuh angka 600. 600. Berarti kalau setiap hari masuk ke sini tuh ada 600 orang, 600 anak kurang lebih. Untuk SD-nya aja ya. SD-nya saja. SMP, Ibu tahu nggak? SMP 200-an. 200-an. SMA? Belum ada. Belum ada. TK, SD, SMP berarti. TK-nya? TK-nya 100-an lah. Berarti 1000 anak di sini nih tiap hari. Iya.
Berarti at least kan jam 7 pagi sampai jam 8 kan TK ada, SD ada, makanya SMP kita ada. berbagi. Yang di bawah itu khusus buat SD untuk mobilitasnya di bawah. Oke. Nah kalau Yayasan Nurul Hidayah sendiri udah berapa tahun, Bu? Dari Berdirinya? tahun 85. Iya. 85. Saya belum lahir. Saya juga belum lahir. Sama. 85. Awalnya berarti dari TK dulu. Iya. Lamanya TK berarti udah lama banget ya. Kakak tertua. Oke. TK baru ada SD. SD tahun? Di 87. 87. Saya juga belum lahir tuh. Saya udah lahir tapi kayaknya pas berdiri saya belum sih. Berapa bulan kemudian baru lahir. Terus SMP-nya? SMP ini adik paling kecil. 2012. Oke. Kalau akreditasinya sendiri sih kalau untuk akreditasi alhamdulillah untuk SDA, SMP tuh masih menuju untuk A. Terus TK udah A ya. Biayanya Bu. Kalau nih warga-warga Tangsel. Nah, alhamdulillah ya. Kalau untuk SD boleh nyombong dikit ya. boleh. Di tahun ini kita buka PPDB 1 bulan itu sudah full. Oke, berarti ini udah nggak ada penerimaan lagi. Ada. Jadi buat orang tua yang di Tangsel, kalau anaknya mau masuk SD, dari sekarang daftarnya. Dari sekarang buat yang udah tahun depan. Dari sekarang udah lihat-lihat, boleh naruh nama nggak apa-apa gitu. Karena beberapa juga. Perlu bayar nggak naruh nama itu? Oke. Berarti yang anaknya naik kelas 6 sekarang ya? Naik TK ya berarti? Iya, TK salah. Yang saya ingat SMP. TK kalau mau masuk. Karena emang kan kita udah punya beberapa 3 kerjasama. Dari situ aja kadang 2-3 kelas kita udah dapat. Masya Allah. Tapi kalau untuk TK sini dapat privilege dong? Iya. Ada langsung potongan dan juga lebih cepat, nggak perlu khawatir bangku. Kita bisa kasih kuota, cuma karena sekarang lebih banyak peminatnya dari TK-TK lain dan dari yang bahkan lagi survei aja, kadang kita melakukan penekanan juga ke TK. Kita kasih batas waktu ya, gitu. Walaupun memang kalau dulu kan TK tuh mau daftar 1 bulan mau masuk masih boleh. Kalau sekarang karena begitu banyak peminatnya, jadi kita kasih batasan waktu juga. Oke. Jadi cakupan areanya Tangsel apa? Sebenarnya kita masuk Depok. Oh, Depok ini. Depok. Oke. Depok tapi ujung. Iya, tapi ujung ya, perbatasan ya. Iya, Pondok Petir. Memang banyak yang kakaknya Tangsel. Karena emang akses dari Tangsel lebih dekat sebenarnya kan. Reni Jaya ya kan masuknya kan. Tapi zonasinya zonasinya Depok. Jadi untuk warga-warga Depok masuk sini. Tangsel juga bisa masuk sini. Nggak ada perbatasan KTP gitu. Yang penting jaraknya aja. Paling dia nanti ketika ada bantuan dari Depok ya nggak bisa. Karena kakaknya bukan Depok. Karena harus dari Depok. Oke, nah kurikulum Bu. Untuk kurikulum gimana Bu? Kalau kurikulum alhamdulillah kalau untuk SD Islam Nurul Hidayah kurikulum mau berubah pasti SD Islam Nurul Hidayah termasuk salah satu yang langsung menerapkan. Kadang jadi percontohan. Iya. Jadi untuk area Depok. Iya, untuk kalau misalnya pun ada perubahan, guru-guru udah siap, sekolah udah siap untuk ya ayo kita lakukan perubahan gitu. Oke, jadi lebih cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada di kan kebijakan. Tetap aja kan, kalaupun kita nahan-nahan tetap aja harus ikut kan. Oke, paham. Jadi ini untuk warga Depok tadi ya, dan juga Tangsel yang dekat-dekat Reni Jaya, ini menjadi salah satu pilihan Bapak Ibu untuk menyekolahkan anaknya dari TK, SD dan SMP. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga SMA dan perguruan tingginya ada ya Bu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Terus juga ini untuk biayanya Bu tadi TK, SD dulu deh, bukan SD. Kalau SD di 15, tapi itu sebetulnya range-nya nggak terlalu jauh dari sekolah-sekolah sekitar sini. Gitu. Karena kita kan memang 15 juta uang pangkal. 15 juta udah include semua. Semua, sama SPP bulan pertama dong berarti. SPP-nya per bulan? 600 untuk yang tahun ini. Kita beda-beda. Iya. Ini informasinya di tahun 2025. Kalau Bapak Ibu nonton di 2026 nanti. Kalaupun naik sih nggak terlalu jauh lagi. Kalaupun naik nggak terlalu jauh. Ya intinya nanti ada perubahan. Jangan sampai nanti Bapak ketemu Bu Yunita, Bu kemarin ngomongnya segini gitu. 15 juta udah dapat seragam, buku. Udah ada dapat alat tulis, buku dalam 1 tahun sudah. Seragamnya semua Bu lengkap Senin sampai Sabtu belajarnya. Sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oh, enak berarti. Terus buku, ATK, alat tulis tuh dia dapat kotak ATK. Ada brandnya juga di situ. Oke. Udah ada. Ya maksudnya memang identity sekolah kan. Iya. Tas juga. Tasnya ada logo NH-nya. Iya. Oke. Terus tadi bayarannya sebulan 600 ribuan untuk SD. Iya. Nah ini bisa langsung ke sekolahnya aja, tanya lebih jelas seperti apa, ada ekskul apa aja SD-nya. Ekskul banyak, lumayan.
Terus kita Ini perpustakaannya juga bersama berarti ya? Sama SMP sama tapi TK? tahun depan itu SD akan punya perpustakaan berjalan sendiri karena memang warga lebih banyak ya. Oh iya benar. Jadi Benar, nanti tadi 500. akan ada gerobak perpustakaan, akan ganti-ganti itu desain-desain Luasannya Bu? untuk Gedung kalau sekolahnya. gedung tentunya ya lebih luas SD ya karena warganya lebih banyak. Sebelah sana berarti ya? Sebelah sana kita untuk gedung udah 3 lantai kalau SD. Di sini ada 3 gedung berarti? Ya 3 gedung. Ini TK, SMP, terus di sana SD sendiri. Satu kotak sendiri, 3 lantai. Kemudian untuk fasilitasnya semua kelas sudah ber-AC. Terus kursi mejanya juga kursi meja yang sudah modern. Terus kemudian guru-gurunya juga standarnya sudah semakin meningkat dari hari ke hari. Terus memang kita dari segi pelayanan mencoba selalu untuk lebih baik ya, untuk kenyamanan gitu. Pasti. Nah itu dia Bapak Ibu nih, kalau misalnya Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anaknya, langsung aja datang hubungi nomor teleponnya saya taruh di bawah. Apalagi kan sekarang pas banget nih momennya, walaupun sudah penuh, tapi bisa buat tahun depan ya. Jadi jangan sampai telat lagi. Kalau misalnya masih punya anak yang mau masuk ke TK ataupun ke SD, khususnya di daerah Depok dan juga Tangsel, bisa langsung hubungin ke nomor di bawah Yayasan Nurul Hidayah. Nanti saya taruh websitenya, nomor telepon ada banyak di situ. Mungkin itu aja Bu Yunita. Paling sebelum ditutup closing statement dari Ibu, silakan ke kamera Bu. Buat warga Depok dan Tangsel atau Pamulang yang mungkin pengen berkunjung ke sekolah di Yayasan Nurul Hidayah, silakan. Insya Allah petugas kami akan bisa memberikan informasi terupdate atau informasi terkait dengan baik TK, SD atau SMP. Kemudian kami selalu berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman di dalam dunia pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik. Kami melakukan rekrutmen yang ketat untuk guru-guru yang mengajar di sini. Tentunya perlu juga ada upgrade tentang kemampuan mereka. Jadi Yayasan Nurul Hidayah termasuk yayasan yang konsen untuk memberikan segala macam pelatihan, termasuk salah satunya public speaking dan pelatihan lainnya. Tidak lain untuk agar guru-guru lebih meningkat skillnya dan kemampuannya, tidak hanya untuk mengajar, tapi untuk bersosialisasi dengan sekitarnya. Mungkin itu. Itu dia. Bu Yunita, terima kasih. Sukses terus buat Nurul Hidayah. Sampai ketemu nanti yayasan SMA-nya dan juga perguruan tingginya bisa segera hadir untuk masyarakat yang ada di Depok dan juga Tangsel. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.